salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Punggi Megasara dengan NIM 2019-008341. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Debt to Asset Ratio, Return on Asset Ratio, dan Current Ratio terhadap return saham studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2021. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dendro Wiono MM dan Ibu Christine Primasari SEMM selaku dosen pembimbing 1 dan 2. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji pada sidang penelitian saya. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah semakin banyaknya perusahaan yang ingin menunjukkan kemampuan terbaik yang lebih unggul, sehingga perusahaan harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Agar mendorong kinerja operasional di sebuah perusahaan, maka membutuhkan tambahan modal. Untuk mendapatkan modal, biasanya perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank maupun dari para investor. Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal adalah dengan menawarkan kepemilikan perusahaan kepada masyarakat atau publik atau go public. Investasi merupakan suatu kegiatan menanam dana pada suatu aset untuk mendapatkan hasil atau return yang diharapkan. Return saham merupakan hasil keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari berinvestasi di pasar modal selama periode tertentu. Kegiatan investasi di pasar modal dimanfaatkan untuk meningkatkan laba agar membantu perekonomian, dan salah satu subsektor pendukung keberlangsungan suatu perusahaan adalah ketersediaan dana. Dengan kondisi seperti ini, mereka tidak mengetahui secara pasti berapa rate of return dari investasi yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, rate of return yang mereka harapkan merupakan distribusi kemungkinan atau probabilitas dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Maka untuk rumusan masalah yang pertama, apakah debt to asset ratio? Yang kedua, apakah rasio return on asset? Yang ketiga, apakah rasio current ratio? Yang keempat, apakah rasio debit to asset ratio, return on asset, dan CR secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Selanjutnya adalah pengertian dari setiap variabel independen. Debt to asset ratio atau DAR merupakan alat ukur yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya tanggungan yang tersedia untuk kreditur. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang digunakannya. Maka semakin tinggi nilai return on asset, maka akan meningkatkan pendapatan bersih atau profitabilitas, sehingga nilai penjualan perusahaan akan meningkat. Untuk yang ketiga ada current ratio atau CR yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Jika semakin tinggi current ratio, berarti perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, hipotesis yang ada pada penelitian ini bahwa DAR berpengaruh positif, ROA dan CR berpengaruh positif terhadap return saham yang sudah disesuaikan dalam penelitian sebelumnya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data mudah. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode proporsi sampling. Populasi yang diambil adalah semua perusahaan manufaktur sektor industri periode 2018 sampai 2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Variabel independennya ada DAR, ROA, dan CR, dan variabel dependen return saham. Hasil uji konstruksi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan dari data gambar pivot, uji normalitas dapat dilihat bahwa titik-titik penyebaran mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Untuk yang kedua ada uji multikolineritas. Nilai FIV tersebut lebih kecil dari 10, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel terbebas dari asumsi klasik multikolineritas atau variabel DAR, ROA, dan CR tidak terjadi gejolak. Yang ketiga ada uji heterokedasitas, menunjukkan bahwa terjadi heterokedasitas di mana sesuai syarat apabila ada pola tertentu seperti titik-titik membentuk suatu pola tertentu yang teratur. Ada uji autokorelasi, menunjukkan bahwa nilai DL sebesar 1,6638 dari nilai DU 1,7596. Hal ini berarti bahwa nilai DW 2,031 lebih besar daripada nilai DU 1,7596 dan kurang dari 2,2404, maka dapat disimpulkan penelitian ini tidak terjadi autokorelasi dalam model regresinya. Uji regresi berganda dapat dilihat dari tabel. Nilai koefisien dan nilai signifikan dari DAR, ROA, dan current ratio berarti nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3 ditolak. Dan selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau A2. Berdasarkan nilai perolahan R-square berdasarkan 0,024 atau 24%, hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen debt to asset ratio X1 dan ROA pada X2, CR pada X3 sebesar 24%, sedangkan 76% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil nilai debt to asset ratio adalah sebesar 0,825, nilai ROA sebesar 0,919, dan nilai current ratio sebesar 0,951, yang menunjukkan bahwa ketiga nilai variabel tersebut lebih dari 0,05, maka HO diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, dan current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Uji F berdasarkan tabel uji ANOVA atau uji F menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk pengaruh debt to asset ratio, return on asset, dan current ratio secara simultan terhadap return saham adalah sebesar 0,995 lebih dari 0,05, dan nilai F hitung 0,024 kurang dari 2,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk simultan tidak berpengaruh dan bukan signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan atau DAR sebesar 0,825, di mana nilai tersebut lebih dari 0,05. Yang kedua, return on asset atau ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikasi ROA sebesar 0,919, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini dapat dilihat berdasarkan
pengujian menunjukkan bahwa nilai simulasi CA sebesar 0,951, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Yang keempat, sanksi simultan dan ROA dan CR tidak ada pengaruh dan bukan signifikan terhadap return saham. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.